lanjut lagi bincang-bincang kita. Untuk selanjutnya, apa visi IPNU dan IPPNU? Silakan, siapa yang menjawab? Banyak. Jadi kalau visi misinya itu sekilas hampir sama ya Mbak, karena kan IPNU dan IPPNU itu kan cuma beda. Kalau IPNU itu Beda singkatan gitu ya, beda singkatan. Intinya sama aja kan. Itu menciptakan kader-kader pelajar yang bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, yang memiliki jiwa-jiwa ahlus sunnah wal jamaah, dan menciptakan pelajar yang mempunyai ilmu serta bakat di masyarakat gitu, yang maksudnya bisa bergaul dengan masyarakat gitu. Kemudian suka dukanya Mas sama Mbaknya selama menjadi anggota IPPNU. Kalau ini kayaknya diceritakan satu-satu ya Mas ya. Silakan. Mau Masnya dulu apa mau siapa dulu? Jadi lanjut. Oh iya. Jadi kalau suka duka itu banyak. Yang pertama itu sukanya itu saat kita sedang berkumpul sama satu kecamatan, Mbak. Jadi dalam perkumpulan itu kita kan bisa saling kenal, saling ngobrol, kemudian saling diskusi juga, menambah ilmu kita. Selain itu saat kegiatan juga kami seru semua orangnya. Jadi menurut saya asik juga IPNU ini, ternyata IPNU sama IPPN itu. Kemudian kalau dukanya itu mungkin terjadi saat akhir-akhir ini, ya. Karena dari kan saya ketuanya nih ya, jadi saya tahu persis anggota saya itu seperti apa. Jadi mereka ada yang terbengkalai mengenai dunia pekerjaannya. Kemudian saat ini kan sekolah sudah mulai lancar, normal kembali. Jadi setiap mau ada kegiatan itu kayak perkumpulan itu kayak yang datang cuma itu aja. Kemudian saat diajak suruh kumpul oke sih oke, cuman agak molor gitu ya, maklum lah apa-apa karena tabrakan sama acara lain dianya gitu ya teman-temannya gitu. Udah? Silakan Mbaknya. Kalau aku sukanya itu yang pertama kalau kumpul gitu kan banyak temen sih, terus nambah pengalaman juga. Terus kalau setiap kumpul itu pasti selalu makan-makan gitu kan. Nggak gemuk-gemuk tapi Mbak ya? Iya, tapi nggak gemuk. takdir. Oh iya, kecil aja. Padahal sama ya? Iya. Terus kegiatannya asik, seru, terus banyak event-event juga sih. Kalau dukanya itu apa ya? Kalau sekarang ini ya hampir sama kayak yang disebutin Mas Anda, karena kan kita udah nggak pandemi lagi. Iya. Kita udah normal, sekolah juga udah normal, jadi semua yang kerja juga udah normal kan. Jadi kalau kita mau kumpul juga ya sedikit yang merespon gitu. Ya mungkin ya orang capek dengan kesibukannya masing-masing ya. Wajar sih. Itu aja. Oke, suka banget ya dalam organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, karena dari pribadi saya sendiri saya mengikuti kegiatan ini itu untuk mengisi waktu luang saya, betul banget. Nah, apalagi kan masih di usia-usia seperti saya begini kan, daripada di rumah nganggur, jadi mending ikutlah keluar. Apa sih IPPNU itu? Apalagi kan baru kemarin itu, aku juga baru kenal IPPNU itu baru ya waktu awal dibentuk itu Mbak. Jadi pertama itu nggak kenal apa sih itu yang hijau-hijau tuh, aku nggak tahu sama sekali apa itu. Jadi selama mengikuti ini kita jadi tahu tentang apa itu Nahdlatul Ulama, tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dalam IPPNU itu juga banyak kegiatan ya, bukan cuman bertemu, kita juga harus mengikuti dalam pengkaderan. Yang pertama itu ada Makesta, itu adalah masa kesetiaan anggota. Terus kemudian kita juga jenjang selanjutnya itu adalah Lakmut, latihan kader muda, dan masih banyak lagi jenjang-jenjang selanjutnya itu ada Lakut dan lain sebagainya. Apalagi yang di bidang CBP KPP itu bisa mengikuti mengolah kepribadian mereka mengikuti di Kelatama. Nah itu. Terus kemudian dukanya ada sih dalam
bidang saya sendiri itu namanya ya namanya anak ya Mbak ya, masih pelajar itu, jadi kadang disuruh ini jadi udur-uduran, ini kamu aja gitu. Jadi ya ada sukanya ada dukanya juga, tapi kalau saya lebih ke sukanya daripada dukanya begitu. Silakan Mas, lanjut. Baik, kalau untuk saya sukanya mungkin lebih bisa menambah wawasan lagi dan mungkin lebih bisa memiliki relasi lebih banyak dari sebelumnya, karena saya kan anak yang introvert Pak. Iya. Kurang bisa bergaul gitu, jadi secara tidak langsung bisa belajar untuk bergaul dengan orang banyak, dengan masyarakat secara langsung gitu. Jadi bergabung sama IPPNU ini kayak apa ya, menemukan rumah gitu, maksudnya Mas nyaman masuk di situ gitu enggak? Rumah kedua. Ya misalnya mungkin ya karena itu banyak pengalamannya, terus Maksudnya seru gitu ya masuk situ ya. lebih bisa melatih tanggung jawab dan bisa lebih dewasa lagi lah menghadapi situasi yang terjadi. Mantap berarti. Baik, kemudian selain kalau acara-acara pengajian gitu, itu ada jadwal tertentu nggak sih buat ngumpul? Maksudnya kayak apa? Ada yang dibahas seputar apa namanya PPNU dan IPPNU itu sendiri dalam mungkin apa sebulan sekali, apa per semester, apa per 6 bulan gitu? Ada itu Mbak. Setiap bidang itu juga mempunyai apa namanya prokja masing-masing. Misalnya nih bidang kewirausahaan, kita juga ikut berkumpul dan mereka itu meluapkan apa sih prokja dia itu, terus dalam inti itu juga dalam dari PPNU itu intinya juga itu mempunyai prokja tersendiri dan bidang-bidang lain itu juga. Nah setiap itu biasanya kita 1 bulan sekali itu bertemu di sekretariat ada di Tiuh Kartaraya. Nah itu biasanya kita berkumpul membahas tentang kegiatan apa sih nanti ini, misalnya kayak ada Isra Mi'raj ini ya Mbak ya. Nah itu kita berkumpul dulu nanti membahas apa, ini membentuk apa gitu. Terus kemudian apa lagi Mbak yang biasanya kita kumpul? Nah sholawatan. Nah itu biasanya kan dalam bidang kesenian. Nah itu dia membentuk apa namanya prokja itu bertemu dalam 2 minggu sekali itu mengadakan sholawatan, membaca Maulid Simtuduron gitu. Itu keliling tempatnya? Ya keliling, sama tambah lagi kegiatan kemarin setelah mulai habis tahun baru Mbak, itu kita mulai lagi prokja dari bidang dakwah sama masyarakatan. Jadi orang yang dalam bidang itu mempunyai prokja, Mas kalau semisal habis tahun baru kita ke taman gimana? Oke gitu, saya katakan oke, silakan cari tempatnya, silakan sampean atur gimana baiknya, nanti silakan lapor ke jajaran inti, kemudian nanti di share di grup untuk jadwalnya sama tempatnya. Dan alhamdulillah kemarin sudah berjalan, insya Allah ini akan berjalan lagi saat bulan Ramadan ke depan. Kemudian kalau kalian itu kan pengurus kecamatan, ada nggak kalau di TIU gitu, maksudnya ini TIU A apa namanya, ketuanya lagi apa penanggung jawabnya gitu, ada nggak per TIU? Jadi kecamatan itu ini kan pimpinan anak cabang, kemudian kita itu membentuk lagi Mbak di sini yang namanya ranting. Jadi ranting itu per TIU harus ada. Yang sudah kita bentuk ada 3 TIU, jadi 3 ranting. Abang Kawan Ratu sama Kartasari. Masih dia belum ada nih? Belum. Bisa di itu ya Mas. Siap. Dipromosikan dulu. Siap. Baik sahabat MSK, kita break lagi. Kita kembali setelah jeda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan klik link di bawah.